Halo teman-teman Derka Vlog, kali ini gue lagi ada di Gias 2018 di ASBSD. Dari semua mobil yang gue udah lihat di Gias ini, yang paling menarik buat gue pribadi adalah mobil yang ada di belakang gue. Ini adalah Toyota New Fortuner 2017 yang spesial disiapkan untuk rally. Nah, sebelum gue ngejelasin tentang mobil ini, pasti sebagian dari kalian juga bertanya-tanya, kalau Fortuner kayak gini SUV bukannya mestinya off-road ya, bukannya rally. Nah, jadi gue akan sedikit ngasih tahu dulu gambaran mengenai event yang diikutin sama Fortuner ini. Jadi, mobil ini diikutin dalam kejuaraan yang namanya adalah Asia Cross Country Rally 2017. Nah, Asia Cross Country Rally atau jenisnya itu kita sebut Cross Country Rally adalah salah satu jenis balap rally yang ada di seluruh dunia. Kalau yang paling terkenalnya itu adalah Dakar. Kalau Dakar itu seluruh dunia. Tapi kalau yang Asia Cross Country Rally ini itu cakupannya Asia ya, terutama di Asia Tenggara. Karena dia kejuaraannya itu diadakan di Thailand dan finish di Kamboja. Tapi memang kalau dibandingkan sama Dakar, Dakar itu jauh lebih berat karena dia medannya itu selain lebih bervariasi, temperaturnya juga jauh lebih panas, durasi lebih lama 2 minggu. Tapi kalau yang Asia Cross Country Rally ini, dia hanya sekitar 5-6 hari. Nah, jadi karena ini ikutnya di kejuaraannya sejenis dengan Dakar, memang mobilnya itu justru mayoritas SUV. Tapi kalau misalnya kita lihat, emang kalau kita mau sebutnya mobil off-road juga bisa. Tapi begitu dia ikut kejuaraan, maka ini disebut sebagai mobil rally, yaitu mobil rally yang ikuti kejuaraan rally cross country. Oke, jadi Toyota New Fortuner ini dibangun di tahun 2017 dan dibuatnya langsung di Jepang oleh Toyota dan TRD. Setelah dibangun di Jepang, mobil itu lalu dikirim ke Indonesia, dipersiapkan untuk finishingnya di sini untuk ikut di kejuaraan Asia Cross Country Rally 2017 yang adanya di Thailand. Nah, menurut gue salah satunya yang paling menarik adalah pembalap yang nyetir mobil ini. Awalnya gue kira ini pembalapnya akan langsung dari Indonesia sendiri karena ngebawa namanya kan tim Toyota Indonesia. Tapi ternyata pembalap itu dari Jepang. Namanya adalah Takuma Aoki, dan Takuma Aoki ini adalah salah satu rider ex MotoGP yang di tahun 90-an dia cukup eksis dan cukup berprestasi sebelum akhirnya di tahun 97 dia berhenti karena mengalami cedera. Nah, jadi Takuma Aoki ini memang dia setelah berhenti dari MotoGP, dia tetap berlanjut di dunia balap motor, tapi yang kita nggak sangkanya, ternyata dia juga suka ikut kejuaraan rally cross country. Dia udah sempat ikut Dakar juga sekali, dan udah 10 kali ikut di yang Asia Cross Country Rally ini. Dan di tahun 2017 kemarin, itu untuk pertama kalinya dia bawa Toyota New Fortuner ini di event tersebut, dan hasilnya cukup memuaskan, mengingat ada satu hal yang tidak disangka-sangka sebelumnya, bahwa dia ini sebenarnya adalah penyandang cacat. Nah, gimana cara bawa mobilnya ini? Gue akan coba ngebahas di video ini, tapi kita akan mulai dulu ngelihat dari bagian eksteriornya ya. Oke, kita lihat dari bagian depan dulu. Buat tampilan depannya kita bisa ngelihat sebenarnya nggak terlalu jauh beda sama standarnya Toyota New Fortuner. Yang paling ngebedain mungkin salah satunya adalah penggunaan bumpernya. Bumpernya ini bagian depan udah menggunakan bumper pipa besi. Ini bahannya dari seamless. Dan di bagian bawahnya ini ada skid plate. Skid plate itu sebenarnya adalah salah satu barang yang wajib ada di rally ya. Jadi gunanya dari skid plate ini adalah untuk melindungi bagian kolong-kolong kendaraan. Jadi kalau misalnya kayak ada batu atau ada pentalan-pentalan kerikil segala macam, itu bisa ngelindungin bagian bawah. Jadi nggak langsung menyerang bagian kayak misalnya gardan atau bagian-bagian terot, aremnya. Dengan ada ini lebih aman. Termasuk untuk radiator. Karena posisi radiatornya dia itu cukup ke bawah juga, cukup besar. Jadi ini sekaligus untuk melindungi radiator. Terus kita lihat di sini ada lampu LED. Lampu LED-nya nggak terlalu besar. Menurut gue kayaknya ini sih terangnya nggak terlalu fantastis banget ya. Tapi yang gue suka ukurannya benar-benar pas sama grillnya. Jadi kalau kita lihat dari jauh tuh nggak terlalu terkesan maksain ya, karena oversize. Jadi ukurannya pas menurut gue, dan karena tipis lebih slick aja ya, lebih slim, lebih cocok sih. Buat grillnya, ini grillnya udah diganti model pakai yang jaring-jaring aja. Bisa ngelihat jelas ke bagian dalam ada apa aja, tapi kita akan coba cek begitu kita buka kap mesin ya. Buat lampunya tetap masih pakai lampu bawaannya, dan pastinya kalau kayak tim pabrikan, dia biasanya bagian headlamp itu nggak dirubah. Jadi tetap pakai standarnya, jadi ini tetap lampu standar New Fortuner. Kita bisa lihat buat lampunya tetap proyektor LED, dan semuanya masih stok semua. Bergeser lagi ke bagian samping, ini salah satu yang gue paling suka yaitu penggunaan body kit custom. Nah, jadi ini buat body kitnya udah dilebarin lagi karena emang
dengan penggunaan ini kaki-kaki yang baru nih, gardannya udah gardan baru, jadi mobil Fortuner ini udah lebih lebar ya dari standarnya. Karena udah lebih lebar, bannya kan lebih nongol kanan kiri. Jadinya buat bagian bodinya, fendernya itu juga dibikin baru yang lebih lebar sehingga jatuhnya jadi rata lagi nih. Jadi nggak cuma bagian depan aja, termasuk di bagian belakang itu juga udah menggunakan over fender tambahan ya. Bentuknya sih menurut gua sangat menarik, lebih kelihatan kayak mobil balap ya pastinya, bahkan balap banget gitu. Nah, dari sisi samping fender, kalau kita turun ke bawah, pertama pasti yang kita lihat paling jelas itu buat bannya. Jadi di mobil Fortuner ini ngegunain ban Yokohama Geolandar, ukurannya juga cukup besar sih, 265/70 ring 17. Nah, sementara untuk velgnya tetap menggunakan velg kayak Fortuner yang TRD. Sementara untuk bagian remnya, ini sudah cukup menggunakan standarnya, jadi untuk remnya nggak di-upgrade, tetap pakai yang OEM-nya karena untuk kebutuhan di rally cross country ini pakai yang bawaannya itu udah lebih dari cukup. Oke, sekarang kita ngomongin untuk suspensinya. Ini adalah salah satu bagian yang menurut gue paling radikal. Jadi di bagian suspensinya ini udah full set diganti sama suspensi bawaan dari Toyota Hilux. Ini sebenarnya adalah salah satu bagian yang Amerika banget. Soalnya kalau kita lihat bagian lain ini sebenarnya kurang lebih masih stok ya, masih Jepang banget. Tapi untuk bagian di kaki-kaki ini udah menggunakan suspensi dari Total Chaos. Total Chaos ini adalah fabrikasi suspensi Amerika dan dia pakainya yang untuk Toyota Hilux karena emang di sana adanya untuk Toyota Hilux. Jadi dia ngebeli satu set kit Total Chaos yang untuk Hilux dan dipasang di Toyota Fortuner ini. Emang buat pengerjaannya itu karena basicnya nggak terlalu beda banget, jadi sifatnya lebih plug and play ya, walaupun tetap masih ada penyesuaian, tetap masih ada yang di las-lasnya, tapi begitu Toyota Hilux ini kayak kaki dimasukin ke sini, nggak terlalu banyak PR-nya. Lanjut lagi ngomongin buat suspensi, jadi suspensi Total Chaos ini menurut gua adalah salah satu faktor penentu untuk performa dari mobil ini. Mungkin kalau kita lihat di off-road itu dan rally, salah satu kuncian utama tuh memang di suspensi ya, di kaki-kaki. Jadi ini jadi salah satu faktor istilahnya untuk mobil ini nggak cuma sampai finish ya, tapi performanya juga selama perjalanan, selama di dalam track itu bisa tetap oke. Nah, untuk shock breaker-nya sendiri, ini pakai 2 buah shock breaker di setiap titik rodanya. Pertama itu pakai King Shock yang coil over, dia travel 8 inci, dan satu lagi ada shock bypass. Shock breaker bypassnya sama dari King Shock juga, travelnya 8 inci juga. Jadi di bagian depan ini kan sistem suspensinya udah independen, tapi di bagian belakang itu sebenarnya masih solid axle atau gardan yang rigid ya. Nanti coba kita lihat begitu sampai ke belakang ya. Sekarang kita ngeliat seluruhannya untuk bagian samping. Tadi gue udah sempat jelasin, ini mobilnya menggunakan over fender ya, lebih wide di bagian depan sama di bagian belakang. Sementara bodi seluruhannya untuk yang lain sebenarnya masih stok, tapi ada beberapa bagian yang udah diganti fiber biar lebih enteng. Kayak misalnya untuk yang pintu belakang. Ini pintu belakangnya udah menggunakan fiberglass. Sementara untuk pintu depannya tuh sebenarnya masih pakai yang bahan asli ya, masih bahan besi. Nah, di pameran Gias ini sebenarnya mobil-mobil balapnya dari TTI ini kita nggak bisa ngakses ke dalam, nggak bisa lihat ke dalam, tapi terima kasih Toyota Team Indonesia, gue dikasih kesempatan untuk masuk ke dalam. Kita akan coba lihat ke bagian dalamnya, tapi gue akan coba untuk mulai dari bagian belakang dulu. Jadi kita bagian belakang dulu ya sekarang. Oke, ini dia bagian belakangnya. Secara keseluruhan mungkin nggak terlalu beda sama New Fortuner yang udah ada. Paling yang kelihatan beda cuma udah di blok stiker ya. Terus di bagian kacanya juga udah ditutupin. Tapi ini bahannya juga udah beda. Ini bahannya udah pakai fiberglass. Terus bagian kacanya juga udah diganti pakai yang bahan polikarbonat. Kalau gua nggak buka bagian belakangnya kayaknya nggak ada yang spesial, kayak biasa aja gitu. Kecuali nanti ya kalau kita udah ngolong. Tapi gua pengen coba ngasih liatin dulu bagian dalam dari bagasi ini. Kita coba buka. Nah, ini bagian belakangnya. Sekarang yang bisa teman-teman lihat di sini sebenarnya kelengkapannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu lengkap seperti pas lagi ikut di kejuaraan. Jadi secara overall yang bisa kelihatan tuh paling tangki aluminium, kapasitasnya 150 liter. Habis itu ada ban serep. Ini juga ban serepnya sebenarnya posisinya nggak kayak gini sih. Kalau kayak sekarang gini, benar-benar nggak diikat sama sekali kemana-mana karena ini emang sifatnya hanya ditaruh aja ya. Jadi begitu udah mulai balap,
ini semua lebih di-organize, lebih dirapiin, dan banyak perintilan lainnya lagi yang sifatnya itu seperti spare part ya, entah serep oli, lalu serep untuk bagian kaki-kaki, untuk electrical, dan lain-lain. Oke, kita akan coba ngelihat lebih dalam lagi di bagian belakang. Begitu kita lihat bagian dalamnya secara lebih detail, mulai kelihatan kalau ternyata ini kabinnya rapi juga ya. Gue pribadi juga sebenarnya kaget juga sih. Tadinya mikirnya nggak serapi ini, ternyata bahkan sampai cat putihnya semua masih bersih. Sampai ke bagian atas, samping semua masih enak banget dilihatnya, masih bersih. Nah, jadi dalam ini seperti gue bilang tadi, itu kan dibikin versi lebih simple ya, karena ini lagi nggak mau balap. Jadi kita cuma lihat beberapa hal aja. Pertama, paling untuk roll cage ya. Roll cage yang gue lihat di sini kurang lebih itu sekitar 8 titik. Ini bahannya antara seamless atau chromoly. Nah, untuk roll cage ini kita tahu roll cage ini kan pasti adalah barang wajib, items yang wajib. Jadi kelengkapannya semua dari segi kita ngomongin masalah konstruksinya, secara desainnya itu pastinya emang udah didesain secara maksimal untuk safety yang paling optimal ya. Terus kalau untuk suspensi yang gue lihat tadi di bagian depan kan per roda ada 2 titik, tapi di bagian belakang ini dia cuma ada 1 titik. Jadi dia cuma pakai coil overshock, sementara yang di belakang ini travelnya kurang lebih 12 inci. Terus tangkinya juga gede banget, hampir 150 liter. Kenapa? Soalnya kalau kita lagi rally cross country itu kan jaraknya jauh. Jadi satu SS tuh jaraknya bisa ratusan kilometer. Jadi kita ya pastinya harus punya bahan bakar yang cukup, karena kita dari start sampai finish itu kita nggak akan ngisi bensin di tengah-tengah trek. Jadi kita harus mastiin punya bahan bakar yang cukup buat nyampe ke finish setelah kita balap sekitar misalnya 400 km satu SS-nya. Nah, di bagian belakang sini sebenarnya gue paling nggak sabaran tuh ngelihat di bagian suspensinya ya. Sekarang setelah kita udah lihat bagian belakangnya, kita akan coba ngelihat ke bagian gardan belakang. Untuk bagian suspensi belakangnya, seperti gue bilang tadi, ini sebenarnya adalah salah satu hal yang paling gue suka juga, karena bagian belakangnya tetap pakai gardan bawaan dari Fortuner. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman juga nanya, emang kuat nih kalau tetap pakai gardan aslinya? Jadi kalau boleh cerita sedikit, buat di mobil 4x4, di mobil 4-wheel drive ini, salah satu gardan yang paling bandel dan favorit di Indonesia itu adalah gardan Toyota. Kita ngomong gardan Toyota aja ya. Itu bisa dari yang FJ40 atau FJ60 atau yang FJ80 yang kita sering tahu dengan gardan VX ya. Belum lagi ada lagi beberapa gardan lain yang jadi favorit di off-road Indonesia, kayak misalnya gardan Toyota Prado atau Hilux. Nah, jadi gardan bawaan dari Fortuner ini sebenarnya udah cukup kuat untuk dipakai, karena emang itu dia. Toyota tadi sih terkenal untuk gardannya sangat badak ya. Nah, cuma walaupun dia menggunakan gardan bawaannya, tapi untuk sistem suspensinya itu udah dirubah. Dirubah jadi sistem 4-link, jadi ada 4 link arm, 2 di bawah, 2 di atas. Lalu untuk shock breakernya, seperti yang gue sempat sebut tadi, itu pakai 1 titik tiap roda, dan pakai king shock yang coil overshock. Terus tambahannya lagi, dia ada bump stopnya juga, bump stop hidrolik itu dari King Shock, dan ada tambahan lagi limiter strap. Apa gunanya limiter strap? Jadi limiter strap itu gunanya untuk membatasi travel suspensi. Jadi terkadang kita nggak butuh travel suspensinya itu terlalu molor ya, jadi bannya terlalu turun banget. Nah, caranya ngebatasinnya pakai tali strap yang ngunci titik atas dan titik bawah supaya nggak terlalu melar banget dia travel rodanya. Kita lihat bagian dalamnya. Ntar, gue paling suka ngebuka dulu bagian seatbeltnya biar enak duduknya, nggak keganjel di bagian belakangnya. Oke, kita masuk, rapin dulu seatbeltnya. Wah, ternyata space-nya nggak terlalu luas, tapi nggak apa-apa. Oke, mungkin akan gue tutup. Nah, seperti tadi gue udah sempat jelasin, jadi si driver dari mobil ini, Takuma Aoki, itu dia penyandang cacat. Jadi kakinya lumpuh dan harus memakai kursi roda setiap saat. Yang jadi pertanyaan adalah gimana ya nyetirnya kalau kayak gitu? Karena kan dia kedua kakinya itu nggak bisa ngoperasin pedal gas maupun pedal rem ya. Kalau kopling sih nggak ada, soalnya pakai matic. Nah, jadi sebelum gue ngejelasin ke bagian yang lainnya, gue pengen ngejelasin dulu untuk cara Takuma Aoki ini nyetir di mobil ini.
Oke, pertama, buat setirnya, itu tetap setirnya nggak ada yang beda. Jadi ya fungsinya putar kanan buat belok kanan, putar kiri buat belok kiri. Tapi yang beda itu ada di sini. Ini yang ada di tangan kiri gua, ini adalah tuas yang gunanya itu untuk menggerakkan pedal gas dan pedal rem. Gimana caranya? Yang pertama, ini kalau misalnya kita tarik ke bawah, kalau kita tarik ke bawah, ini adalah gas. Jadi gasnya itu ditarik. Nah, terus ngeremnya gimana? Untuk ngeremnya itu caranya didorong. Nah, ke belakang. Mungkin megangnya gini kali ya, antara gini atau gini. Tapi kalau gue pribadi sih, sebenarnya sih mau gimana aja rasanya sebenarnya nggak terlalu gampang juga ya. Yang gue kebayang, ini Takuma Aoki ini, apa dia nggak pegel ya bagian tangannya? Karena kan dia ngoperasin gas sama remnya di tangan kiri, sementara tangan kanan dia nyetir. Dan selalu di tiap saat nyetirnya itu dia hampir pasti pakai satu tangan. Soalnya tangan kirinya kan selalu ada di sini buat ngegas dan ngerem. Oke, jadi gue mau sedikit konyol-konyolan. Gue mau simulasi ceritanya kalau Takuma Aoki lagi balap. Jadi ini kan pakai matic. Pertama kita pindahin dulu kan maticnya itu ke D ya, pindahin ke D. Terus misalnya ini udah hitungan mundur mau start. Oke, 3, 2, 1 go. Pertama ini gue akan narik ke bagian bawah. Seperti itu, begitu ngerem kurang lebih gitu. Jadi gas sama rem itu bisa dimainin berbarengan. Jadi udah kayak istilahnya udah kayak left foot brake ya. Kalau left foot brake kan pedal gas tetap diinjak, pedal rem diinjak. Jadi kurang lebih ini tetap ditekan ke bawah tapi tetap direm juga bersamaan. Nah gitu. Jadi gua kebayang banget sih dia mungkin otaknya harus bisa multitasking ya, harus bisa langsung connect gitu, sinkron, yang mana yang ngegas, mana yang ngerem, dan di saat bersamaan itu satu tangannya juga harus ngolah setir. Belum lagi kalau dia pakai Tiptronic gitu. Nah, jadi kurang lebih begitu, teman-teman. Ini sifatnya sebenarnya masih mekanis sih. Ini bukan elektronik, ini mekanis. Selain daripada alat khusus ini, semuanya itu kurang lebih standar yang ada di mobil balap. Kayak misalnya ini setirnya udah pakai setir ukuran 13 inchinya TRD. Terus di bagian depan gua ini ada untuk displaynya semuanya dari Motec C125 ya. Termasuk untuk ECU-nya ini pakai Motec M800. Geser ke kiri, kita lihat overall-nya dashboard-nya masih pakai dashboard bawaannya ini Fortuner. Cuma di bagian tengahnya ini udah diganti buat naro meteran seperti untuk temperatur air ya. Terus habis itu untuk boost pressure, tekanan boost, sama yang paling kanan itu untuk oil temperatur ya, atau temperatur oil. Terus kita lihat ada tombol buat klakson. Gua nggak tahu kalau dipencet sekarang bakalan ada suaranya apa enggak. Terus ini ada lock. Ini gue sebenarnya nggak tahu untuk apa, tapi gue berasumsi ini adalah untuk ngelock diferensial di bagian gardan belakang. Terus bawahnya ini masih ada untuk AC digitalnya, ini nggak dicopot. Kabarnya sih sebenarnya udah nggak ada, AC-nya udah nggak ada. Tapi untuk pengoperasiannya semua tombolnya masih ada. Terus di bagian bawah sini, ini juga nggak dirubah, masih tetap ada untuk H2, H4. Kalau di push jadi untuk yang L4 ya, kalau di mobil ini. Sementara di yang paling bawah sini, kita lihat ini salah satu perangkat yang paling wajib, ada cut off. Cut off, ini pastinya cut off tuh harus bisa diraih ya sama driver. Jadi kalau terbalik tangannya nyampe ke bagian sini. Tuh, jadi ada cut off, terus juga ada beberapa sikring, termasuk untuk setelan transmisi. Nah, balik lagi nih ke transmisinya. Ini tuh masih pakai standarnya dari Fortuner. Yang ini Fortuner ya, masih pakai matic bawaannya. Cuma dia untuk ECU-nya itu udah menggunakan ECU shop dari Thailand. Jadi ECU mesin pakai Motec, kalau transmisi pakai ECU shop. Nah, terus di bagian belakang lagi semuanya ini udah dibuka ya, nggak ada konsol tengah. Jadi semuanya udah bagian bawahnya, lantainya tuh udah nggak ada karpet ya, pastinya ya. Paling ada plat borders nih untuk di driver sama co-driver. Terus seperti yang gue bilang tadi, roll cage-nya itu dia kurang lebih ada 8 titik. Di mobil ini semuanya bahannya gue berasumsi ini udah bahan yang chromoly atau seamless ya. Terus di bagian belakangnya ini disekat pakai plat aluminium. Jadi di bagian dalamnya ini lebih kedap dari debu. Soalnya kalau lagi rally gitu, debunya yang suka masuk ke dalam, dan itu gak enak banget ya, ganggu konsentrasi. Kalau kembali lagi ke apa yang lagi gue dudukin, ini joknya pakai jok yang Sparco Rev.
Di kanan kiri pakai Sparco Rev, termasuk untuk seat belt-nya pakai seat belt 6 titik dari Sparco juga. Tuh. Overall kalau buat tinggi gua di dalam mobil ini sih sebenarnya sih agak sedikit terlalu maju ya. Terus untuk setirnya, nah gua nggak tahu nih, ini setirnya mungkin udah setelannya mati, agak tinggi sih menurut gua, agak kurang rendah ya kalau buat gua sendiri. Tapi ini pasti udah setelan yang paling mantep ya, paling PW kalau buat si Takuma Aoki. Terus bagian lain yang gue suka, door trimnya ini masih tetap standar, masih tetap kelihatan OEM look, jadi nggak terlalu racing banget sih kalau buat di bagian pintu ya. Dan pintu masih asli untuk yang bagian depan nih, termasuk bagian kacanya masih kaca asli, dan kaca di bagian depan juga masih pakai kaca yang asli. Oke, sekarang kita lihat bagian mesin. Ini salah satu bagian yang gue paling penasaran sebenarnya. Nah, setelah kita ngeliat bagian luar tadi atau bagian dalam, ternyata pas ngeliat ke bagian mesin, ini mesinnya masih mesin standar dari Fortuner yang terbaru. Jadi mesinnya itu kodenya 2GD kan, tetap 2400 cc, itu juga nggak di-upgrade, tapi upgrade-nya itu lebih ke arah ECU-nya ya. Jadi ECU-nya ini udah nggak pakai ECU standarnya atau tidak pakai komputer bawaannya, tapi udah pakai Motec M800. Sementara kalau gue lihat di sini paling perubahannya lagi juga buat turbonya. Buat turbonya ini untuk pipingnya juga udah dibikin ulang lagi pakai piping yang stainless steel dengan hose-nya yang Sampo Sport. Ini menurut gue sangat menarik sih. Di bagian sini kelihatan lebih racing gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di bagian mesin kok nggak dibikin se-ekstrim yang bagian lain? Jadi begini, ini sebenarnya sama kayak kita kayak mobil di Dakar atau di kejuaraan-kejuaraan yang rally cross country lainnya. Untuk mesin itu yang dibutuhin adalah endurance. Endurance berarti kita butuh ketahanan mesin selama ribuan kilometer. Jadi kalau misalnya kita lagi balap yang jaraknya lebih pendek itu, mungkin kalau kita menaikkan mesinnya, misalnya kompresinya, horsepower-nya, memang tenaganya pastinya kan lebih besar, performanya lebih baik lagi. Tapi kalau untuk di yang jarak panjang, yang kita butuhin pertama adalah mesinnya awet dulu, bandel dulu. Berarti kurang lebih mesinnya itu sebisa mungkin jangan sampai gampang rewel, entah karena gampang panas atau karena mungkin udah high spec banget jadinya dikit-dikit bagian ini tuh mesti diganti atau apa, jadi nggak awet kan. Nah makanya itu dia sebenarnya nggak cuma di Fortuner ini aja, tapi juga kebanyakan dari mobil rally cross country bagian mesinnya itu ubahannya nggak terlalu radikal. Dan cukup lucu sih kalau ngelihat di bagian luarnya, dalam, bagian belakang, kaki-kaki semuanya ekstrim, udah kelihatan racing banget, tapi di bagian sininya itu masih kelihatan stok banget. Cuma jangan salah juga, walaupun kelihatan stok banget, untuk ECU-nya atau komputernya itu, Motec M800 itu harganya bisa nyampe 80 juta hanya untuk kotak komputer itu aja. Gokil sih, dan overall di bagian mesinnya pastinya bersih, clean, gua nggak terlalu ngeliat ada hal yang spesifik ya. Nah, bedanya lagi salah satunya adalah kalau di mobil off-road atau speed off-road, itu karena travel suspensinya pakai yang ukurannya panjang sampai 12 inch, itu biasanya dia nongol di bagian sini. Di bagian sini nongol, di bagian pinggir sana juga nongol. Tapi karena mobil ini nggak butuh travel suspensi terlalu panjang, cuma 8 inci travel suspensinya, jadi dia nggak sampai nongol ke dalam, nggak sampai ngorbanin ke bagian spakbornya. Oke, selain bagian mesin, paling di depan ini untuk radiator, ini radiatornya juga udah ganti. Kalau gue lihat ini radiatornya kayak custom ya, gue nggak terlalu tahu pasti, cuma ini udah custom kayaknya yang dari bahan aluminium. Di depannya radiator itu ada intercooler, sementara di bagian intercoolernya ada oil cooler. Dan semuanya itu posisinya kurang lebih dia berdempetan ya di bagian depan semua. Jadi modelnya intercoolernya yang ngambil air intake-nya dari depan ya, bukannya dari kap mesin, bukan dari atas. Oke teman-teman, jadi kurang lebih begitu reviewnya untuk Toyota New Fortuner 2017 dari tim TTI. Jadi secara keseluruhan gue lihat ini adalah mobil yang sangat spesial. Yang paling spesial itu bukan karena ini adalah Fortuner paling racing yang ada di Indonesia, tapi karena ternyata yang membawa mobil ini adalah ex pembalap MotoGP
yang sekarang menjadi penyandang cacat, sehingga cara nyetir dari mobil ini menggunakan alat khusus yang adanya di tangan posisinya. Sementara untuk bagian lain yang gue lihat itu dari mulai suspensi, untuk mesin, untuk perangkat keamanannya itu udah menjadi spesifikasi yang kurang lebih standar ya di kejuaraan cross country, termasuk di Asia Cross Country Rally. Tapi itu dia yang paling gue sendiri seneng, ada ngeliat gimana cara Takuma Aoki ini ngebawa mobil ini dengan kondisi tubuh yang boleh katakan tidak sempurna. Nah, ngomong-ngomong, Fortuner ini sebenarnya di tahun 2018 dia nggak ikutan Asia Cross Country Rally, jadi absen dulu. Tapi yang gue dengar kabarnya dari TTI, mobil ini lagi disiapin buat ikutan di kejuaraan Speed Off-Road 2019. Kayak bakal seru banget sih, karena sejauh ini belum ada yang pakai Fortuner di Speed Off-Road Indonesia. Jadi begitu ini turun, gue rasa akan menjadi satu game changer juga ya. Entah ada kelas baru apa enggak, tapi yang pasti gue pribadi nungguin banget buat mobil ini bisa turun balapan di Indonesia. Makasih yang udah nonton di video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian subscribe, kalian like, share, serta berikan komentar jika kalian mau nanyain apapun juga. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum, dadah.